apa tujuannya diadakannya rapat pembekalan DPL ini? Kalau ini jelas ya sebenarnya. Kalau sebelumnya tahun sebelumnya itu kan tempat tidak ada, jadi rapat sosialisasi itu dosen langsung bersamaan dengan mahasiswa untuk mempersingkat waktu, dan mahasiswa itu langsung bisa mengerti juga apa yang ingin atau tujuan dari KKN kampus IKHAJ kita. Tapi untuk KKN di tahun ini ada beberapa hal yang berbeda, utamanya karena ini di masa pandemi, jadi kita kan juga harus menganalisa, antisipasi, kemudian kita ketika terjun itu sudah memang sesuai dengan kampus ya, atau gerakan kampus yang sesuai dengan harapan negara kita atau Menteri Pendidikan, utamanya terkait dengan protokol kesehatan. Normal kalau adanya kita KKN itu pertama biasanya kan berkelompok, terus kemudian kita edukasi massa, edukasi masyarakat secara umum, misalnya dalam bentuk apapun, pendidikan, agama, ekonomi misalnya. Tapi untuk KKN di tahun ini kan berbeda. Nah, makanya di sini harus ada kesamaan, utamanya terkait dengan DPL, karena kita mengumpulkan masa saja kami sudah izin kepada rektor, berarti kan tidak diperbolehkan karena itu melanggar protokol kesehatan. Lepas acaranya itu. Tapi di sini kan kita tidak bisa berlaku sewenang-wenang, utamanya kita melanggar terkait dengan pimpinan selaku pemegang kebijakan. Kalau dalam kampus kita kan rektor. Kami sudah konsolidasi secara umum, dan beberapa hal kemudian ini beberapa hal yang kami sebagai panitia putuskan, misalnya untuk sosialisasi itu kepada DPL dulu, kemudian nanti kita buka secara umum, ada sosialisasi sederhana kepada seluruh mahasiswa KKN di periode ini, kemudian detailnya nanti akan dibantu oleh DPL, karena kan sudah anggaplah per DPL itu rata-rata 10, kemungkinan kan bicara itu lebih enak gitu maksudnya. Apalagi beberapa di sini ada beberapa hal. Kalau kemarin yang berbeda misalnya ya, jadi DPL itu digabung, misalnya ada dari Ekos, kemudian digabung dengan KPI misalnya, kemudian mahasiswa KKN-nya itu digabung menjadi satu kelompok di seluruh prodi. Untuk tahun ini atau di periode ini itu tidak bisa seperti itu. Pertama, kita menggunakan metode service learning itu untuk antisipasi. Akhirnya mahasiswa dalam hal ini itu diharapkan mampu untuk terjun sendiri, berpartisipasi, belajar, dan memberikan manfaat juga kepada masyarakat. Kalau kita biasanya secara umum ya, misalnya dengan menggunakan metode ABCD atau PAR, jadi secara umum kita diskusi bersama, kita melihat masalah yang ada di masyarakat, kemudian bagaimana teman-teman itu akhirnya musyawarah dengan kelompok dan warga secara umum untuk mengatasi masalah masyarakat itu, kita pikir bersama-sama, kemudian diselesaikan bersama-sama. Nah, itu secara umum. Ada beberapa plus minus. Plusnya karena secara kelompok teman-teman koordinasi lebih mudah, pikiran bisa bareng tergabung. Nah, minusnya ada beberapa, mungkin karena mahasiswanya banyak ya, jadi beberapa mungkin tidak bisa berpartisipasi secara langsung untuk pembagiannya, dan misalnya ada yang fokus untuk laporan dan sebagainya. Tapi kalau untuk metode service learning yang kita pakai di periode ini itu kan tidak bisa seperti itu. Di sini mahasiswa dituntut untuk berperan aktif sendiri ke masyarakat. Mungkin bisa jadi pengaruhnya tidak sebesar metode PAR atau ABCD sebelumnya ya kepada masyarakat, tapi kepada mahasiswa sendiri saya anggap
pengaruhnya lebih besar karena di sini mahasiswa walaupun sendiri nanti sudah mempraktekkan langsung kepada masyarakat. Ketika misalnya mereka itu terjun di masyarakat itu harus seperti apa, dan itu tidak didukung oleh teman-teman yang banyak. Itu mungkin yang berbeda. Lalu di mana saja tempat KKN itu akan berlangsung? Nah, itu juga yang berbeda ya. Kalau yang sebelumnya kan kami tentukan beberapa desa yang potensial membutuhkan dan kami minta izin diperbolehkan. Kalau untuk periode ini mahasiswa kami berikan kebebasan untuk memilih tempat destinasi masing-masing, seperti itu. Dengan pertimbangan karena mereka sendiri, mereka bisa mempertimbangkan segala hal. Jadi di sini memang dari awal KKN ya, kuliah kerja nyata di sini teman-teman dari awal itu memang harus sudah berusaha dari tempat destinasi harus di mana, nanti ketika di sana itu mau ngapain saja, rencananya seperti apa, kemudian eksekusinya seperti apa misalnya. Seberapa wajibkah KKN ini diikuti oleh semester akhir? Kalau seberapa wajib, jelas wajib, dan untuk hal ini kan tidak ada. Sampai semester berapa? Semester 4. Untuk KKN itu di semua kampus memang wajib dilakukan oleh semua mahasiswa karena KKN itu termasuk SKS. Jadi kewajiban tridharma perguruan tinggi salah satunya pengaruh atau efek langsung kepada masyarakat dan mahasiswa itu sendiri itu melalui kuliah kerja nyata. Ini dalam hal beberapa hal, misalnya kalau mahasiswa biasanya di tempat perkuliahan itu dengan teori-teori akademisi yang dipelajarinya, di sini mahasiswa harus langsung terjun ke lapangan mempraktekkan apa yang dipelajari mereka di kuliah. Jadi memang harus dilakukan. Jadi karena wajib berarti ketika tidak akhirnya dengan konsekuensi. Lalu konsekuensinya itu seperti apa Pak kalau emang mahasiswa tersebut tidak mengikuti KKN? Akhirnya berarti kan tidak keluar nilai KKN. Kalau nilai KKN tersebut tidak keluar karena mahasiswa tidak melakukan kewajibannya, ya akhirnya skripsi salah satunya itu tidak bisa ditempuh karena memang harus melalui semua SKS itu terpenuhi kan, seperti itu kalau syarat skripsi. Jadi ini kalau memang tidak mengikuti KKN, bisa mengikuti KKN selanjutnya apa? Iya, bisa mengikuti KKN selanjutnya. Lalu kan dari informasi yang saya dapat juga peserta KKN itu suruh membayar yang 150 Iya. tersebut. Lalu itu biaya tersebut dilarikan kemana saja? Untuk ini sebenarnya semuanya sudah baik koordinasi dengan kampus ya terkait dengan operasional kampus. Kemudian ada beberapa dosen yang kurang lebih untuk membantu untuk melancarkan di sini. Kan kami sebagai panitia kan tidak mungkin tutup mata, secara umum seperti itu. Jadi apa harapan ketika pembekalan ini terus kegiatan KKN ini dari masyarakat dan dari mahasiswa sendiri dan dari kampus itu harapannya yang seperti apa? Pertama kalau dari pembekalan sih berarti ke DPL ya. Kalau DPL berarti nanti kan kesamaan persepsi utamanya ya. Jadi kesamaan persepsi antara panitia rektorat, karena panitia sudah koordinasi dengan rektorat ya. Kemudian dengan mohon maaf tadi Ini harapan iya ke masyarakat, ke peserta untuk KKN. DPL tadi kesamaan persepsi ya. Ya. Yang nantinya ketika mahasiswa terjun ke lapangan, kalau dari itu yang pertama tidak melanggar protokol kesehatan, itu yang utama. Karena kita sebagai mahasiswa kan juga harus pakai adat akademisi ya, harus
bisa menjadi contoh utamanya kepada masyarakat sipil, masyarakat di luar sana. Itu secara umum untuk pembekalan. Kemudian kalau untuk KKN secara keseluruhan ya, KKN kuliah kerja nyata, apalagi dengan konsep metode service learning. Service learning itu kurang lebih adalah service itu pelayanan, dan learning itu adalah pembelajaran. Jadi di sini ada dua hal sebenarnya tugas dari mahasiswa, apalagi karena sendirian. Jadi di sini mahasiswa itu walaupun yang pertama melayani, yang jelas melayani. Kalau di semua KKN semuanya kan pasti melayani masyarakat. Yang kedua yang berbeda itu seperti ini, learning. Ya. Learning di sini adalah belajar. Jadi walaupun mahasiswa itu di sini sebagai akademisi ya, belajar segitu banyaknya teori, kemudian tapi di sini mahasiswa itu juga harus tetap berpikiran terbuka. Bukan berarti masyarakat di luar sana misalnya yang misalnya tidak kuliah, tapi dengan pengalamannya hidup sampai saat ini, dengan budaya yang selama mungkin sudah di tradisi yang sudah dibudayakan oleh masyarakat secara umum, kemudian dengan kelebihan-kelebihan dari beberapa masyarakat tertentu misalnya. Nah, di sini mahasiswa kan juga harus belajar juga kepada masyarakat. Utamanya kurang lebih mahasiswa itu kan setelah belajar, kemudian nanti setelah lulus itu kan sudah terjun ke kehidupan nyata, ke kenyataan terkait dengan keperluan pekerjaan dan sebagainya. Ya, jadi dalam hal ini mahasiswa selain juga melayani, membantu beberapa masalah masyarakat dengan kemampuannya, dengan skillnya misalnya, mahasiswa di sini juga bisa belajar kepada masyarakat sebenarnya itu tujuannya. Mohon maaf Pak, ini pertanyaan tertinggal satu. Kan tadi pembekalan itu diadakannya secara online. Lalu apakah panitia itu menjamin semua peserta KKN itu akan mengikuti pembekalan secara online tersebut? Ini memang beberapa hal yang sudah diantisipasi ya. Itu sudah melalui musyawarah panitia pastinya. Beberapa hal. Jadi yang kami awalnya yang kami sampaikan kepada rektor itu juga terkait itu. Jadi mahasiswa dikumpulkan, kemudian diberikan sosialisasi secara umum langsung dan terbuka gitu ya. Itu supaya mahasiswa itu lebih bisa memahami secara langsung apa yang didengarkan. Kan rasa virtual dan langsung itu kan sangat berbeda ya. Itu sebenarnya sudah kami antisipasi, tapi terkait juga dengan kebijakan rektor, kami selaku panitia itu tidak boleh mengumpulkan massa. Maka itu berarti kita harus mencari jalan yang lain atau alternatif. Memang ada beberapa kendala terkait dengan sosialisasi secara umum ya. Kami memahami itu. Nah, tapi kami di sini utamanya juga pembekalan di sini itu menanamkan hal itu kepada DPL yang akhirnya nanti untuk awal akhirnya DPL kepada mahasiswa itu juga membantu lagi terkait dengan kewajiban mahasiswa dalam KKN ini. Dan nanti dosen kurang lebih nanti bisa mengingatkan dan menegur utamanya ya terkait dengan beberapa hal yang kurang dipahami atau kurang sepantasnya bahkan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ketika nanti turun saat KKN seperti itu. Jadi memang tugas DPL, walaupun DPL kalau dulu itu kan langsung satu kelompok 20 ya, tapi kan dibicarakan satu kali secara umum. Jadi bagi saya selaku wakil panitia ya, bagi saya tugas DPL di periode ini itu lebih berat daripada sebelumnya, karena satu persatu harus bimbing, monitoring, dan evaluasi beberapa hal yang dilakukan oleh mahasiswa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya juga berterima kasih. Ya.
baik